Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titik Marjuni, nomor induk mahasiswa 23811301171, kelas B5. Mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning, dosen pengampu Bapak Haji Zainul Alim MA. Perkenankan, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian dan ruang lingkup kitab kuning. Kitab kuning merupakan istilah yang merujuk pada literatur klasik Islam yang ditulis dalam bahasa Arab tanpa harokat atau gundul dan digunakan sebagai rujukan utama dalam kajian keislaman di pesantren. Pengertian kitab kuning. Kitab kuning merupakan sebutan untuk kitab klasik bahan kajian pokok di pesantren-pesantren. Julukan tersebut mengikuti warna kertas yang digunakan. Bahkan ketika cetakan baru kitab-kitab klasik menggunakan kertas HVS putih pun tetap dinamakan kitab kuning. Mungkin disebabkan oleh isinya yang tidak berubah. Hasil pemikiran para ulama Islam abad pertengahan sebagian besar merupakan bidang ilmu fikih, akidah, akhlak, tasawuf, tafsir, dan hadis. Sebagian besar ilmu kalam atau teologi dan filsafat atau mantik yang hanya dipelajari pada tingkat tertentu secara tertutup. Disiplin keilmuan yang ada di dalam kitab kuning. Di dalam kitab kuning mencakup berbagai disiplin ilmu seperti fikih, tafsir, hadis, akidah, tasawuf, dan sebagainya. Kemudian sejarah perkembangan kitab kuning. Sejarah perkembangan kitab kuning erat kaitannya dengan tradisi pesantren yang telah berkembang sejak abad ke-13 di Nusantara. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang menjaga keberlanjutan studi kitab kuning melalui metode pengajaran sorogan dan bandongan. Ciri-ciri kitab kuning. Beberapa ciri-ciri kitab klasik meliputi 1. Kitab-kitabnya berbahasa Arab. 2. Umumnya tidak memakai syakal. 3. Berisi keilmuan yang sangat berbobot. 4. Metode tulisannya dianggap kuno dan relevansinya dengan ilmu kontemporer kerap kali tampak menipis. 5. Lazimnya dikaji dan dipelajari di pondok-pondok pesantren. Yang keenam, banyak di antara kitabnya berwarna kuning. Isi dari kitab kuning. Isi kitab kuning hampir selalu terdiri dari 2 komponen. Pertama, komponen matan. Matan adalah isi inti yang akan dikupas oleh syarah. Dalam layoutnya, matan diletakkan di luar garis segi 4 yang mengelilingi syarah. Penjilitan kitab-kitab ini biasanya dengan sistem korasan, di mana lembaran-lembarannya dapat dipisah-pisahkan sehingga lebih memudahkan para pembaca menelaahnya sambil santai atau tiduran tanpa harus menggotong semua tubuh kitab, yang terkadang sampai ratusan halaman. Selanjutnya, komponen-komponen pembelajaran kitab kuning. Dilihat dari kandungan maknanya, kitab kuning dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu kitab yang berbentuk penawaran atau penyajian ilmu secara polos atau naratif, seperti sejarah, hadis, dan tafsir. Kemudian kitab yang menyajikan materi yang berbentuk kaidah-kaidah keilmuan seperti nahwu, usul fikih, dan mustalah al-hadits. Yang kedua, dilihat dari kadar penyajiannya, kitab kuning dapat dibagi 3 macam, yaitu 1. Mukhtasar, yaitu kitab yang tersusun secara ringkas dan menyajikan pokok-pokok masalah, baik yang muncul dalam bentuk nazam atau syair, maupun dalam bentuk nasar atau prosa. 2. Syarah, yaitu kitab yang memberikan uraian panjang lebar, menyajikan argumentasi ilmiah secara komparatif
dan banyak mengutip ulasan para ulama dengan argumentasi masing-masing. Dan yang ketiga, mutawasitoh, yaitu kitab kuning yang penyajian materinya tidak terlalu ringkas, tapi juga tidak terlalu panjang. Yang selanjutnya, indikator kemampuan membaca kitab kuning. Di dalam mempelajari kitab kuning serta meningkatkan kemampuan membaca kitab kuning, seorang pengajar ataupun murid harus mengetahui indikator-indikator tersebut, yaitu 1. Ketepatan membaca, 2. Ketetapan membaca isi, dan yang ketiga dapat mengungkapkan isi bacaan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu, kitab kuning adalah sebutan untuk kitab klasik yang menjadi bahan kajian utama di pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam. Umumnya berbahasa Arab, tanpa harokat atau kitab gundul, dan berisi berbagai disiplin ilmu seperti fikih, akidah, tasawuf, tafsir, dan hadis. Kitab-kitab ini awalnya dicetak di atas kertas berwarna kuning, tetapi kini juga tersedia dalam cetakan kertas putih. Struktur kitab kuning terdiri dari matan atau inti pembahasan dan syarah atau penjelasannya. Pembelajaran kitab kuning menggunakan pendekatan nakli dan akli, serta diklasifikasikan berdasarkan isi, penyajian, kreativitas penulisan, dan metode ulasan. Kemampuan membaca kitab kuning memerlukan pemahaman tata bahasa Arab, yaitu nahwu dan shorof, serta pemahaman teks secara mendalam agar dapat menangkap makna dan gagasan yang terkandung di dalamnya. Demikian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.